tumburan, HTI tumburan, PKI tumburan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadiriyah ala malawatika Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaki wa mas'ud amma ba'du. Janabal kurma wal fudula ma'asyiral hadirin wal hadirat, jadaban para kiai, para sepuh kasubuhan sedaya suryatan fidiyah nahdlatul ulama boten saged kula sebataken setunggal-setunggalipun sedaya para kiai ingkang rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah ingkang kula mulyakaken. Muassis Adal Ma'had Mansyaul Huda beserta keluarga besarnya yang saya cintai dan saya hormati, Bana Nahdlatul Ulama, anakku Ansor Banser, Pagar Nusa Fatayat Ibnu PBNU Muslimat yang saya banggakan, teristimewa pejabat pemerintah dari semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Bupati Muara Enim yang diwakili staf ahli BPK, Bapak Camat, Pak Lurah, masih diberi kelonggaran kita semua untuk melaksanakan pengajian haflah akhirus sanah ala kitabil Quran wa jami'id durus di Pondok Pesantren Mansyaul Huda, di mana kesempatan ini tidak semua bisa dapat. Di Lampung tidak bisa sebesar ini, sebebas ini. Di Lampung pengajian haflah hanya dibatasi 50 orang. Terus lah si muji wong 50 ya ini kon ngopo? Aduh ya ini sing ngaji wong 50. Alhamdulillah pemerintah khususnya umumnya Palembang, khususnya Muara ini memberikan kelonggaran kepada para jamaah dan masyarakatnya untuk takarub ilallah lewat pengajian, istighosah dan yang lain-lain dengan satu syarat, tetap prokes protokol kesehatan. Tepuk tangan untuk pemerintah Muara ini. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad, Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya mulai hari ini sampai kelak yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya, terlebih kita digolongkan dalam sabda beliau, min zulusi ummati Muhammadin yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya kami hadir di Kecamatan Lubai, apa ini? Lubai Ulu ya, dalam rangka haflah tasyakur. Haflah itu kalau istilah Jawa Tengah imtihan, syukuran pondok di akhir tahun atas khatamnya pelajaran yang ada di dalam pondok pesantren itu. Dan haflah ini Pak Bupati hanya berlaku di pesantren-pesantren yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Selain NU tidak ada haflah Pak Camat. Kenapa demikian? Karena haflah tasyakur ini menurut orang-orang selain NU zaman Rasulullah tidak ada. Maka yang punya haflah ya hanya kita Nahdlatul Ulama. Makna liyane ya selamatan, nyelameti santrine bedle ngate ora, staf ahli ora, bupati ora, presiden ora, gubernur ora, polisi ora, sampai banser ora, PN ora, anggota sholawat ora. Jadi hidup ini nggak ada apa-apanya. Untuk apa kamu hidup?
Nggih. Kalau hidup ini nggak ada gunanya apa-apa, ngopo kowe dadak urip mek ngebuk-ngebuki nggon. Cocok? Cocok? Maka pesan Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kamu adalah kamu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Salon kontrol saya nggak bunyi, Mas. Bunyikan dikit, yang penting nggak bengong saja. Sebaik-baiknya kamu sih adalah kamu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan di antara manfaat untuk orang lain apa? Seperti pada hari ini, Pak Camat datang memberikan semangat kepada masyarakatnya. Pak Bupati mutus staf ahli untuk mewakilinya. Pak Lurah datang, Kiai datang, masyarakat datang, Banser datang, PN datang, Ansor datang, anggota solawat datang. Alhamdulillah. Muhayyad jauh berangkat dari Lampung jam 8:30 edan. Pikir saya dekat, katanya mau dilewatkan Beringin, ternyata lewat Prabu Mulih juga. Saya santai-santai jam 8 saya masih rohan sama Santi habis haflah resik-resik. 8:30 berangkat ke sini, ternyata dilewatkan Prabu Mulih, nggak jadi lewat Beringin. Akhirnya datang agak terlambat, panitia ngebel terus. Saya dari rumahnya sampai sini nyopir sendiri, masuk jalan bagus ini, masuk jalan karet 120, 140, 120, 140 sampai disotir sama panitia, dikirim ke sini tadi. Kok gak bisa hebat, kalah bupati mbak aku, banter aku harus tetap ahli. Kiai boleh jalannya dingklang, tapi kalau nyopir nggak boleh dingklang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua tasyakur atas khatamnya semua pelajaran yang ada di Pondok Mansya'ul Huda di bawah asuhan Bapak Ustadz Somalalian Rian Firdaus beserta istri tercintanya, bergolong kiai muda, pondoknya baru tapi perkembangannya luar biasa. Dan ini adalah pondok yang berhaluan ahli sunnah al jamaah an-nahdiyah. Mumpung para pejabat hadir, perlu dicatat, kalau ingin NKRI ini kokoh berdiri tegak, tidak ada teroris, tidak ada ISIS, maka suburkan Nahdlatul Ulama. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang tawasud tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak terlalu radikal, tidak terlalu liberal, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Hanya satu, mulai berdirinya 1926, mulai Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi, satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang tidak pernah tumbuhan dengan NKRI hanya Nahdlatul Ulama. Patut kita banggakan. Sing liyane kabeh tumburan, HTI tumburan, PKI tumburan, Darul Arqam tumburan. Masya Allah, FPI kemarin agak tumburan, agak tapi FPI sebenarnya NU, tapi lakonnya kadang-kadang terlalu ekstrim, akhirnya dihentikan izinnya. Apalagi mau mencari ISIS tumburan. Dan semuanya nomor NU, mulai PKI yang paling besar, HTI, ISIS, apa saja, Ghafatar, tak satu pun yang bisa merobohkan kekokohan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU ini didirikan oleh orang-orang yang luar. Sebagai Hashim Ash'ari, sebagai Wahid Hasid, sebagai Hasbullah, sebagai Romli Tamim Betorongan Jombang, sebagai Bisri Sansuri, sebagai Raden As'ad Situbondo, sebagai Abdul Karim Leboyo, Baca Juni Ploso, sebagai Ya Allah Raden Fatah Mansuri Tulungagung, sebagai Ya Allah Karim Dimyati Banten, sebagai kiai-kiai yang notabene
Mereka adalah dari paku buminya Indonesia. Mereka lah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Hum minal arifin wa hum min auliyaillah. Mereka adalah orang-orang yang makrifat kepada Allah, sekaligus orang-orang pilihan Allah yang malam tidak pernah tidur, siang tidak pernah makan, lek awan poso, lek bengi melekan mujahadah. Sehingga NU didirikan oleh orang yang ahli tirakat, orang yang dekat dengan Allah, lain dengan aliran-aliran baru yang datang dari Arab, hanya modal jenggot dan kata cingkrang yang hari ini sudah mulai banyak mulut fitnah, musyrik, kafir. Ini perlu dicatat oleh pejabat yang ada. Makanya saya paling enak kalau ada polisi pakai celana cingkrang, jenggot panjang, ngopo kowe? Ada pejabat pakai celana cingkrang begitu kan ganteng begitu, pantas. Jenggotnya tidak usah panjang-panjang, pejabat tidak pantas. Yang pantas jenggotnya panjang kiai, ustad, imam tahlil. Polisi jenggotnya saudel surah pantas. Polisi habis sholat berdiri jaga keamanan, kiai habis sholat wiritan jaga keimanan. Itu tugasnya polisi orang wiritan. Tugasnya polisi itu menjaga keamanan, urusan keimanan tugasnya kiai. Jadi lek polisi kakek wiritan, masyarakatnya kemalingan, ngerokok itu polisi. Dong. Ini penting. Sebab hari ini banyak orang duduk bukan di porsinya masing-masing. Maka Rasulullah mengatakan dunia ini tidak akan pernah tenang kalau kamu tidak mau duduk dalam porsimu masing-masing. Bekerjalah menurut ahlimu. Nah, kenapa hari ini Indonesia banyak hoak, morak-marik, ada ketegangan kemana-mana, goyang-goyang, ekonomi tidak stabil, kesehatan seperti ini? Jawabnya satu. Saya kemarin ceramah di Tulungagung, Jawa Timur, tempat haflah Kiai Asfar bersama Kiai Marzuki Mustamar. Saya ditanya oleh kiai di sana, Kiai, kenapa Indonesia seperti ini? Jawabnya, karena hari ini di Indonesia banyak orang goblok tapi kakian cangkem. Ini yang paling banget tahu, banyak orang buyan tapi banyak bacot. Kakian mul. Bayangkan kelasnya RT kritik Jokowi, pantas gak? Kelasnya RT kritik Bapak Presiden hari ini, kelasnya RT kritik Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Mensos, mengatakan Wakil Presiden buyan, Presiden goblok, Presiden tidak punya, ya Allah, kemajuan tidak ada. Loh, RT rumah nete raimu ngurus lingkungan ora pecus, ngongkon gugur gunung ora budal kabeh, nyuruh kerja bakti aja gak berangkat kok ngeritik presiden, bukan kelasmu. Cocok? Lurah ngeritik camat, duduk kelasmu. Camat ijazah S1, lurah SMA, kuwi wae paketan. Mohon maaf, lurah ngelitik staf ahli, bukan pangkatmu. Staf ahli MM, MA, SH, kuwi SMA, kuwi wae paketan. Persamaan cocok. Jadi kalau ingin Indonesia tenang, duduk di kursimu masing, sing kiai dadi kia, sing ustad mulanga, sing banser ngaman ke kia, pagar nusa ngaman ke kia, sing polisi ngaman ke masyarakat, yang tentara ngamankan negara,
sing dadi pejabat ngelayani ini jangan jadi bupati, jangan jadi lurah, jangan jadi pejabat, jangan jadi staf ahli, jangan jadi kepala dinas, kepala bagian kalau tidak mau melayani masyarakat. Jangan jadi DPR kalau tidak mau melayani masyarakat, karena memang hakikatnya kamu dilantik menjadi pejabat kami, kamu saya lantik untuk melayani saya, bukan saya yang harus melayani kamu. Salah apa salah saya ngomong? Betul apa betul? Maka Rasulullah salah satu pemimpin yang selalu turun ke bawah, datang melihat situasi masyarakat. Dalane api apa ini? Masyarakatnya kurang apa? Pondok pesantren kurang bagaimana? Kecamatan ini maju atau tidak agamanya? Akhlaknya masyarakat bagus atau tidak? Rasulullah turun gunung setiap hari, turun ke bawah melihat masyarakatnya apa yang dibutuhkan. Jadi kalau pejabat tidak bisa seperti itu, jangan mau dilantik jadi pejabat. Kita punya DPR tapi kadang-kadang mudune nek pasaren jago tok. Wis dadi ra tau mu. Akhirnya dalan elek orang ngerti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali. Kenapa Indonesia seperti ini? Jenengan sing duwe HP Android jangan senang dengarkan hoak fitnah akhir zaman. Dia siapa Sokibul Wahabi? Disotek rita orang ngurus urusan ke. Siapa Sokibul Wahabi? Ngaku sih tok. Mau ditembak 6 mati neng tol, kata Wahabi. Ketemu sama Rasulullah bahwa dia salaman disambut Rasulullah. Wah dan ngaku sih tok. Jadi kamu mendengarkan hoak, hatimu tidak akan pernah tenang hidup ini. Oke? Wis ra usah aneh-aneh. Alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Cekelono barang-barang lawas, hati-hati awakmu kalau barang-barang anyar. Sekali NU sampai mati kondelan sarunge Mbah Hasim tetap Nahdlatul Ulama, mati dalam keadaan husnul khatimah, tetap nderek Kiai Nahdlatul. Wis ra usah neko, ra usah aneh, ra usah nyeleneh, tetap malam jemuah Yasin. Ana mati selamat, malam hitung di 40 di nyat mendak bin nyek, terus haul setahun sekali matinya seorang bapak, ibu, istri, pejabat, kiai kita tercinta, kita hauli. Wong Jawa ngomongin pengeling, sing anake sugih boleh sah, sing biasa boleh wet, sing kire boleh pit, sing kire ngedel nyayur gol, ngosek kan, sing penting selamat, ra usah bahas badok. Sebab hari ini banyak jamaah muslimat bubar goro-goro badokan. Bisa sampaikan di mana-mana Pak Kiai. Goro-goro badokan bubar. Sing sugih ngerocos, sing kiri rapide. Lah aku bilang ke yasinan ngono yoga, masa jajane butir godok, terus banyune banyu putih. Lah aku ya isin, mending ora yasinan, sing kiri krungu, akhirnya balik nangis, sesuk ora budal, satu persatu hilang, akhirnya yasinan mati, karena yang kiri nggak ada yang berangkat. Betul. Loh kok mati Pak Kiai? Sebab rata-rata yang seneng yasinan itu yang kiri-kiri, yang sugih jarang malahan.
Jadi tidak usah bahas badokan, NU kumpul, selamatan, nggak usah bahas makanan, apapun syubhanya, yang penting rukun kumpul, mendoakan orang yang sudah tidak ada, mendoakan orang-orang kita tercinta yang mendahului kita, agar dikubur diberi selamatan oleh Allah. Sampai mana dalilnya? Tasaddaqu li anfusikum wa li mautakum bi qiraatil Qur'an wa illam tastati'u fa bi dzikrillah wa illam tastati'u fa bi sadaqatillah. Kowe gawe sedekah kata Rasulullah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, dirimu sendiri dan juga untuk orang-orangmu yang sudah mati. Siapa? Ibumu, bapakmu, keluargamu, handai tolan. Dengan apa? Bi qiraatil Qur'an. Dengar? Mas, ekonya kurang dikit lagi, Mas. Ekonya kurang dikit lagi. Dengar? Masih kurang lagi. Bikinlah sedekah kamu, nasib untuk orang-orang, untuk dirimu sendiri dan untuk orang-orangmu yang sudah mati. Dengan apa? Bacakan Qur'an. Sampai singongkon Rasulullah, kalau ada kanca-kanca Wahabi yang katakan bid'ah tidak sampai, kowe luwih pinter kok Kanjeng Nabi. Cocok. Wah Pak Kiai, Pak Staf Ahli, saya ini nggak mampu untuk baca Quran, saya ini goblok Pak Kiai. Walam tasdadu fa dzikrillah. Lek gak iso maca Quran, baca zikir sedikit atau banyak Pak Kiai. Fadzakir dzikran katsira fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berzikirlah yang banyak, karena zikir ini bisa memberikan manfaat kepada dirimu, baik kepada orang-orang mukmin, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dong. Maka NU karena zikir harus banyak. Kiai NU menciptakan namanya zikir fitah. Ada fitah sughra, ada fitah kubra. Fitah sughra la ilaha illallah 70.000. Fitah kubra qul huwallahu ahad, ada yang 70.000, ada yang 100.000. Tapi yang laku yang la ilaha illallah. Kalau yang qul hu 100.000, imamnya diantem makmum. Wis jajane mek lemek, sewengi ora turu. Maka Kiai NU harus bijak. Dilihat, oh makmumnya banyak yang muda, nggak usah suwe-suwe. Mutin sing apik, kuwi berkatan ndongane aja dawa-dawa mutin. Berkat wis sitok nih, kowe ndonga sak genter. Makmu sampai nyongkok tangan yo ala kejune ya Allah. Ndonga wis ora jelas. Ndongani wong bayan dikai ya ayat Tuhan Rasul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Lah wong bayi akeh lahir kok kon modal iki karepmu piye? Udin ora genah yo ngono kuwi. Paham nggih? Tawil umurahu apa piye? Lah dongane wong mati didonga ngene bayan. Nggih. Masane apane nek kuwi? Mulane mutin barang kudu ngaji. Nggih. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Quran sampai baca Quran nggak bisa loh Pak Yai. Zikir kita berapa? 70.000 nggak kuat Pak Yai. Nggak kuat ngundang tonggo. Maka NU ketika bapaknya meninggal dunia, istri meninggal, saudara meninggal, ngumpulkan orang banyak. Ngapa? Lek motor dewi ora kuat, sampai lek gotong omah dewean ora kuat, ngundang tonggo dong. Kata Wahabi Pak Yai Muhayyad, itu yang berhak mendoakan anaknya, bukan tetangganya. Kalau tetangganya saya ikut, kalau anaknya memang ya doa anak yang soleh yang sampai, bukan doa tetangga. Benar, anaknya yang soleh mau pikir 70.000 nggak kuat, ngundang tonggo terus masak ngetoknya sodako, itu yang ngongkon anak yang soleh, pahalanya dikasihkan bapak mamanya sampai
ngono dadak engkel-engkelan. Ketone goblokmu engkel-engkelan kuwi. Nggih. Nggih. Boleh gotong omah ora kuat ngundang tangga apa ora? Semono uga dikir bersamaan ora pat dhewe ya ngundang dong. Ada yang bantah lagi. Enggak sampai tahlilan tuh orang mati enggak sampai. Nah, ngomong enggak. Terus ini NU satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang ngurusi orang sebelum lahir, sampai lahir, bahkan sampai mati, bahkan setelah. Bapak sekali, mohon bantuan untuk NU, bantuan dukungan. Ojo sampai anda pejabat semelok lian itu bahaya, bahaya. Bahaya. NU ini ngurusi orang sebelum lahir, Pak Camat, sampai lahir, sampai mati, bahkan setelah masih diurus. Sebelum lahir 3 bulan hingga 4 bulan ada syukuran namanya telon, barang yang keras telon. Kenapa telon-telon? Karena mau naik 4 bulan. Di situ dalam kitab diterangkan nafur ruh, akan ditiupkan ruh oleh Allah dan ditentukan 4 perkara, ajalnya, jodohnya, rezekinya, bejo cilokonya. Maka oleh orang-orang NU diselamati agar penentuan menjadi baik. Amin Allahumma amin. Menginjak umur 8 bulan bayi nom, kata orang Jawa, 7 bulan ada selamat namanya piton. Wong Jawa ngomongnya tingkep. Harapannya apa? Agar di 8 bulan bayi muda itu nanti bisa sampai ke 9 bulan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Lahir ada selamatan 7 hari kelahirnya seorang bayi. Wong Jawa ngomongnya sing sepasaran 5 dino nyembelih kambing, yang punya kambing. Yang nggak punya kambing ya bikin namanya walimatul tasmiyah. Kalau yang ada kambing namanya walimatul aqiqah wa tasmiyah. Diberi nama anak itu syukuran, ngundang santri, bacakan maulid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Mau nikah sholawati lagi, sunatan sholawati, mati tahlili, setelah mati masih ditahlili, mati ditalkin. Ya Abdullah bin Abdullah, engkau telah keluar dari silir-silirnya dunia menuju alam barzakh, alam kubur. Ketahuilah bahwa setinggalnya aku dan teman-teman nanti akan datang malaikat 2 namanya Munkar Nakir. Dia akan menaik tentang kubur dengan dirimu, tentang amalmu. Kamu tidak usah takut, tidak usah getar, bahwa malaikat 2 itu sama-sama makhluknya Allah. Jika kau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab Allahu Rabbi. Kalau dua kali dia tanya siapa Tuhanmu? Jawab Allahu Rabbi. Kalau sampai 3 kali, ini pertanyaan yang terakhir, wahai Abdullah, jawab Allahu Rabbi. Siapa Rasulmu? Jawab Muhammad Rasuli wa imami. Apa kitabmu? Ya Al-Quran kitabi. Kalau ditanya mana kiblatmu? Ka'bah kiblati. Kalau ditanya siapa temanmu hidup di alam dunia? Jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat, ikut temanku. Kalau ditanya apa yang kau lakukan di dunia? Sholat 5 waktu, itu yang aku lakukan. Pesan ini wahai Abdullah, jangan kau lupakan. Jawab dengan tegas, semoga engkau menjadi orang yang beruntung dan bebas dari pertanyaan kubur siksanya Allah. Masih mati pun NU ngurusi. Setelah mati selamatan 7 hari, 40, 100, sampai setahun, 2 tahun, 1000 hari, sampai tiap tahun dihauli. Satu-satunya organisasi yang bijak, bermasyarakat, bersosial hanya Nahdlatul Ulama. Nong NU aku ngomong ini gak seneng, NU KW boy. Cocok? Cocok? Dong? Dong? Paham? Wis gak usah neko. Selamatan ndongak nih mayit, macane Quran, dzikir, tahlil, sedekah, teko. Mantap? Mantap? Pak Kiai, itu kenapa sih orang-orang NU
Kalau sholawatan setelah selesai baca tibaiyah, simtud dura, rotibul hadat, rotibul atas, rotibul aidus, berjanji atibai al-burda, lengkap apal kabeh yai NU. Itu sholawat NU itu semua tak sebut semua itu. Oke? Kenapa sih kok berdiri? Terus baca surokal, kenapa nggak duduk? Jawab, itu ketika ya Nabi salam alaika, Pak Pejabat, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Nanti saya tutup dengan surokal. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, maka kita harus hormat dong. Masa Rasulullah hadir, orang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jangan repot ngatasi umrah NU. Angel wis, angel tuturanmu. Angel tenan kowe wis. Nggih. Nggih. Saya melihat itu teman saya Pak Kiai Syadili itu, saya melihat Pak Hasan dan semua kiai sepuh-sepuh. Serokal mulai dari simtud duror, rotibul hadat yang baru-baru ini, rotibul atas, rotib al-idrus yang paling lama, al-barjanji, al-burda, ad-dibai. Setiap serokal lafadznya sama, nggak ada yang dirubah. Tidak satu pun mu'alif sholawat yang berani merubah serokal mahalul qiyam. Pasti yang dibaca awalnya ya Nabi salam ya Rasul ya Habib sholawat. Kita tahu yang mondok dalam tatanan ilmu nahu, ka itu namanya dhamir mukhatab, orang yang ada di hadapan kita. Jadi Rasulullah mati hanya kelihatan jasadnya saja, tapi ruh beliau hadir di mana-mana dong. Ketika kau panggil, maka sholawatnya ya Nabi salam alaika, ada orangnya ya Rasul salam, hadir di tengah-tengah kita. Kalau para wali meyakini Rasulullah meninggal dunia tidak bisa hadir, seharusnya dhamir yang dipakai bukan dhamir mukhatab tapi dhamir ghaib. Ya Nabi salam alaihi, konyor das mususan gue. Nang arep wani alaihi konyor cocok tenan gue. Gue ngenyek kanjeng Nabi mau anggap mati misan. Nggih. Nggih. Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita, maka tidak ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, nama Madinah berarti ya Habib salam alaihi, sholawatullah alaihi. Tapi sampai hari ini semua serokal ketika berdiri tetap ya Nabi salam alaika. Ini menunjukkan bukti bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dong. Paham? Lanjut, nggak gocam. Saya kayak semangat kucang ketinggalan mobil sampai. Lanjut. Pertanyaannya Pak Muhayyad ngopo? Oke Pak Yai Muhayyad, Pak Muhayyad ngomong begitu. Pak Kiai yang hadir ngomong begitu. Pak Kasal Staf, kepala bagian. Sekarang saya tanya, kalau hari ini, detik ini, jam ini, tepatnya jam 3:30 ini, ada 1000 bahkan 1 miliar majelis sholawat di seluruh dunia ini, dan mereka baca serokal dalam keadaan bareng, waktu sama, jam yang sama, apakah Rasulullah juga hadir Pak Muhayyad? Jawabnya hadir. Lah Rasulullah kan gak sitok Pak Muhayyad. Terus dadi piro kalau di dunia ini ada orang baca sholawat 1000, 2000, 100, bahkan 1 miliar sholawat, majelisnya sama, jamnya sama, baca serokal bareng, Rasulullah hadir, padahal Rasulullah satu. Apa mungkin? Mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, mungkin terjadi. Seorang wali saja dalam satu malam, saya punya kiai namanya Gusmi, bisa hadir 3 tempat. Satu ngijabkan manten, satu ceramah, satu ngijabkan manten di pelosok, yang satu di Surabaya, yang satu di Solo ceramah. Gusmi hadir dalam satu waktu jam 8 malam. Wi wali apa menehna? Sing percaya ngene iki NU tok. Liyane NU ora percaya.
keramat, wali, barokah, udah percaya. Lek noto sendale kiai barokah, ngumbah mobil kiai sesuk bakal diumbah kendan, derekne kiai sesuk selamat, kaya banser derekne kiai sesuk iso selamat. Wis sing percaya mek NU tok. Kula banser kudu NU. Banser ini pahlawan tanpa tanda jasa. Pagar Nusa tidak ada gajinya, itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ojo khawatir, sepenting setia karo kiai. Titik. Suwe melok kiai selamat apa meneh kowe? Masuk. Cocok. Asu dan derek kiai selamat. Namanya anjing Ashabul Kahfi. Nama anjingnya Kitmir. Setia di depan gua menanti kafir yang mau gasak Ashabul Kahfi, ulama rombongan itu. Kalau ada orang datang, mereka ketakutan sampai asu itu mati, anjing itu mati. Setia dampingi kiai. Ditulis dalam Al-Quran, seekor anjing najis mughaladah yang ludahnya bila bersentuhan basah itu najis, yang wajib dibasuh 7 kali, di antara salah satunya dengan pasir. Kalau di air yang tidak mengalir, kalau di air yang mengalir tidak pakai pasir, tidak apa-apa. Itu keterangan KNU begitu lengkap, nggak boleh Sukino almarhum kirik malah halal, tai babi ora apa-apa, nggak sholat nunggu tai babi sah untuk muambles. Ini Pak Kepala, Bapak Wakil Bupati MTA Sukinonya sekarang meninggal dunia. Nanti kiainya meninggal, MTA mati, kelihatan tidak barokahnya. Lihat saja, potong telinga saya kalau tidak. Beda dengan NU yang dirikan sudah meninggal, NU semakin besar, barokah, barokah. Masuk, masuk. Langsung ngedek ngaji ora iso, ngedek tafsir Al-Quran cuman terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kamu menafsiri Quran hanya terjemahan bahasa Indonesia, Pak Wakil Bupati, mohon maaf, kurang lengkap, batal, hati-hati. Minimal tafsir Jalalain yang beredar di pondok pesantren. Kalau hari ini kamu menafsiri Quran dan hadis tanpa nahu sorof, tanpa kitab kuning, batal. Tetap alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhtasat. Maka yang bukan ahlinya jangan sok nafsiri Quran, apalagi nafsiri hadis. Cocok, cocok. Masuk. Masa Sukino pidato di TV MTA? Kalau kamu sholat kena tai manusia, kena kencing manusia, batal, najis. Tapi kalau kena kencing, tai anjing, tai babi, walaupun satu tengkok di kepalamu, sah. Berarti masih bagus tai babi daripada tai manusia. Konyol bedas khusus. Ini nggak bisa ngelak anggota MTA. Jejak digital tidak bisa dihilangkan, sama si punya rekamannya. Betul? Betul? Nah, orang sebodoh ini dianggap imam besar, guru besar, Syekhul Aqdam. Dia tenan di santunan. Dia ngomong kalau ada orang mati nggak perlu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Lah wong Rasulullah saja sholatnya doanya begitu, masa Sukino lebih hebat dari Rasulullah? Sing aku gumun anggota lu akeh. Yang saya heran mantan-mantan wong NU akeh melok rono. Goblok. Nggih. Wingi mati kena COVID-19. Aku ora innalillah, amin. Masalahnya dia ngomong nggak usah didoakan, cukup innalillah, makanya nggak doakan saya. Ya mati cukup alhamdulillah, gitu aja. Penyakitnya hilang. Itu. Kalau ada yang bertanya, jawab bareng-bareng nanti. Bagaimana itu kamu dengarkan ceramah Muhayyad dari Lampung? Katanya Rasulullah hadir di tengah-tengah sholawat serokal. Kalau ada berapa ribu tempat sholawat, bagaimana cara hadirnya Rasulullah? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Innallaha ala kulli syai'in idza arada syai'an ayakuna lahu kun.
arek ngopo kowe donya sak isine cukup kun fayakun dadi ijal tuminah pengen meten kun fayakun dadi tapi lek bojoku ora pluk-pluk kuwi kan berlantaran ku uplak-upluk berbareng Jumat lek ora wayah duwe anak ya ora meten kuwi meten karo nenek kun takdirnya Allah nyatane akeh materialnya kesel ya ora meten-meten coba nggih napa mboten nggih napa mboten yakinlah itu yakinlah akan kuasa Allah Bu Ibu kalau ada orang bertanya bagaimana Rasulullah hadirnya kok iso dadi pirang-pirang ibu-ibu ora usah jawab aneh-aneh nggih lek Gusti Allah pun karep ora enek perkara sing mus Bu Ibu besok pagi dengar baik-baik ndak usah ngemati bagi aku ngematon aku motone lo jam gumun nek mung ngenteni sakit jam 3 berbado kan bagi aku mau mati ki ngopo wong kowe yo sentuk lho Indonesia Bu fokus sama Kiai Bu besok siang nginjing siang basa Jawa paham nggih ibu-ibu beto ember paham diisi toyo ngerti toyo banyu bu terus pas jam 1 itu ada matahari atau tidak ada matahari tidak terus metu saka omah Pak keluar dari rumah bawa ember dikasih air terus ditaruh di latar sak desa sampai delok di dalam ember itu ada mataharinya tidak sak desa ada gambar matahari enggak ayo mikir kue dasmu jedot atau tidak mikir Kanjeng Nabi Pak Wakil Bupati maksud saya matahari cuma satu Pak Wakil Bupati besok bawa ember keluar rumah 1000 orang bawa ember ada airnya coba lihat di dalam ember ada mataharinya tidak di situ semua 1000 ember ada tidak padahal matahari satu mikir kue tok das meletak misalnya cocok nah kalau tidak pikir Kanjeng Nabi datangnya bagaimana kita goblok kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi maka NU adape kapan serokal berdiri nyambut Rasulullah datang amin Allahumma sing ora percaya yo rasa ngurus wong ora percaya masuk nah Pondok Mansaul Huda ini berhaluan ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah anakmu rasa ragu-ragu mlebu ning kene jan aku yo ora kon promosi tapi aku ngomong karepku dhewe terserah ditampa kono ora kono kadung undang masalah nggih ndak usah ragu maka para pejabat yang kadang-kadang para pejabat itu nggak tahu ini NU atau tidak mohon maaf kalau mondokkan anak jangan hanya melihat bangunannya yang mewah rata-rata hari ini Pak Camat bangunan yang mewah mengkhawatirkan di dalamnya ustadz kader-kader HTI kader-kader Wahabi yang pada klimaknya akan mendoktrin anakmu menjadi Islam radikal garis keras yang pada puncaknya nanti akan menjadi ISIS dan teroris menjadi musuh bangsa, agama dan negara. Mulane ngati jangan kau lihat pondoknya walau pondoknya rumahnya kiai masih papan dan gede seperti ini yang penting kiainya NU caranya delok piye malam Jumat kamu nginep di pondok itu lihat kiainya yasinan atau tidak kiainya wiritan atau tidak kiainya baca tibak maulid atau tidak kiainya kunut atau tidak kiainya seneng rejepan mulutan atau tidak kalau kiainya tidak yasinan tidak sholawat tidak wiritan cabut anakmu dari pondok itu jangan teruskan di situ karena itu bahaya itu pasti pondok Wahabi dan perlu dicatat sejarah mencatat bahwa yang punya pondok hanya NU yang lain hanya niru
Jane pangananmu apa otakmu gedimen? Ayo apa? Ayo Pak Yai ya. Alhamdulillah, Banser Junior, amin Allahumma. Amin. Bu, Ibu, nggak usah neko. Maka NU menyikapi COVID-19 ini bijaksana, tidak menentang peraturan pemerintah, protokol kesehatan, pun juga tidak terlalu ketakutan karena NU punya amalan. Piye supaya orang kena corona? Bagi yang sudah vaksin, ayo lanjutkan vaksin. Cocok? Cocok? Terus apalagi Pak Kiai? Bagi NU sering baca kunut nazilah waktu Jumatan, waktu maghrib setiap sholat pakai kunut nazilah. Apalagi Pak Kiai? Selepas sholat jangan lupa baca sholawat tipil guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa jawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari. Terus ditambah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Kuwi tolak jengges, tolak santet, tolak jin, tolak penyakit, tolak cangkeme bojo cerewet barang kuwi. Bojo itu ngomel cangkeme cukup pacakne ning arepe. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Pakah ngomel tapuk cangkeme kok. Baca di hijab barang kok makan ngomel. Masuk. Bu, Ibu, aturan pemerintah tetap kita ikuti, itu Nahdlatul. Selama aturan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, sampaikan dengan Pak Bupati. Kemarin di BK 16 sudah sampaikan sama Pak Gubernur Herman Deru, kami tidak menentang pemerintah. Pak Gubernur saya bilang, saya mewakili masyarakat, ini masuk bulan suci Ramadan, tolong jangan cegah kami untuk melaksanakan tarawih berjamaah di masjid-masjid kami. Pak Camat, mohon izinnya, insya Allah tarawih di masjid Istiqomah masjid ini salah satu tolak balak corona. Kalau sampai tarawih Istiqomah di masjid dilarang, justru corona ini akan tetap berkembang besar, semakin berbahaya. Karena di antara tolak balak ada tolak balak zahir, ada tolak balak batin. Tolak virus zahir vaksin, tolak batin Istiqomah jamaah di masjid, masjid jangan disepikan, tarawih tetap jalan, majelis-majelis taklim tetap jalan. Insya Allah corona akan hilang. Nomor 2, corona akan hilang insya Allah kalau dana corona dihentikan, insya Allah. Mohon maaf jangan tersinggung para pejabat. Yang paling mandi menghentikan corona di Indonesia diantaranya kalau dana corona sudah tidak digelontorkan, insya Allah tidak ada zona merah, zona hitam. Karena yang bikin zona merah, zona hitam eneng duye. Orang kiai kendel rawani ngomongnya. Risiko ngomongnya tadi. Isora diundang salawas ya kalau pemerintah. Masuk. Masuk. Cukup untuk sebuah pelajaran di Lampung saja Pak. 40 hari yang lalu tetangga saya meninggal dunia. Itu riwayatnya komplikasi sudah lama jantung, ginjal, paru-paru kena. Sudah sejak 12 tahun yang lalu dia tergeletak. Kemarin kumat dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit tidak mau nangani kalau keluarga tidak mau tanda tangan corona. Ini yang akhir-akhir ini membuat saya agak menentang. Tangan terbang, tangan terbang.
Dan ketok tenanan. Ini diantaranya yang membuat saya agak lantang menyampaikan ceramah di mana-mana. Ini keluarga saya sendiri. Mereka datang ke rumah, Pak Yai kalau manggil Kiai begitu. Abah, apa boleh? Niki beripun, Bapak mboten sakit ditangani di rumah sakit. Kalau kami tidak mau menyatakan tanda tangan corona. Ada apa Bapak di balik corona? Ini yang saya bingung. Ini jelas-jelas sakit biasa, tapi nggak mau tanda tangan kalau tidak corona. Hari ini loro buaya mati divonis corona. Jantung corona, stroke corona, kencing manis corona, sing aku ngomong jengkolen ya corona. Parah apa ora bisa? Putih kakek mangan jengkol corona. Yang lebih parah lagi, Pak Jabat, Pak Camat, mohon maaf, hormat saya sendiri pelakunya yang langsung ambil di rumah sakit. Ada sekelompok jamaah santri tua saya ditabrak mobil di tengah jalan, mati 2. Matinya di rumah sakit. Kok nggak bisa diambil kalau tidak mau tanda tangan corona di Lampung ini? Ada apa? Kok matinya tabrakan? Ini yang membuat saya kalau corona ini rotok percaya, rotok orang. Biasanya aku nggak masker, iki mau ora, aku rotok orang percaya kadang. Jadi enek tenan apa ora. Saya itu kiai paling aktif kemana-mana, masker, protokol kesehatan. Di mobil saya, masker saya lebih bagus dari bapak kepala bagian. Mohon maaf, saya pakai masker yang model brongsong kayak congor sapi ya. Ada berapa pak di saya? Saya tiap kemana-mana. Saya tidak pakai masker hanya 3 perkara. 1 ketika makan, 2 ketika ceramah, yang ketiga ketika ngerokok. Loh kenapa alasannya? Sampai hari ini saya cari masker yang ada bolongannya rokok, nggak ada masalah. Makanya Bapak Setawali pernah diturunkan masker ngerokok dulu. Kalau ada bolongannya nggak perlu gitu. Jadi bukan saya tidak taat hukum. Kalau ada orang kecelakaan divonis harus bisa pulang tanda tangan, saya datang. Mohon maaf dokter, semuanya pihak rumah sakit, saya Muhayyib. Kamu pasti kenal saya di Lampung. Bukan di Lampung, di Sumatera insya Allah banyak yang kenal dengan saya. Karena saya bisa ceramah di mana-mana. Saya pengen ngambil anak saya ini. Udah bisa, tidak bisa terserah. Saya angkat. Nanti kalau ada apa-apa Pak Yai tahu iya. Kalau nanti dia mandikan yang mati yang kena corona, saya tangkap penjarakan saya. Sudah. Sampai hari ini sudah 100 hari, ya udah ada yang positif, udah ada yang loro, senetusi ya santri-santri, ya sehat kabeh. Ya memang tabrakan, dilindas sama truk. Kok suruh corona? Ada apa? Apa karena ada 1 orang 200 juta itu yang membuat corona? Itu pertanyaan itu. Betul? Betul? Maka sekali lagi, protokol kesehatan tetap kita terapkan. Tapi itu aja wedi nemen-nemen, karena ketakutan itu salah satu yang akan menghilangkan imun tubuh. Pede, yakin, bismillah, insya Allah imun tubuh kamu naik, sehat walafiat. Amin. Allahumma. Justru terakhir untuk Pondok Mansaruda, dengan adanya corona ini kita juga boleh mengucapkan innalillah karena ini musibah. Juga boleh mengucapkan alhamdulillah. Jadi dulu jangan protes dulu. Piye to Kiai ini kok bingung ceramah. Kenapa alhamdulillah? Ada hikmah di balik corona. Apa hikmahnya? Ada 3. 1, biyen awake dhewe koproh ora tau cuci tangan, saiki sanggon-gon cuci. Pakai sabun. Masih ditambah pakai hand sanitizer. Trot. Di mobil saya ada 4 wadah itu. Nggak beli tapi dikasih panitia. Serot. Padahal biyen awake dhewe lek mangan jarang cuci tangan. Aku dhewe sing kiai jarang aku. Pemeneh kowe. Lah, oh ternyata kita ceroboh. Dengan virus corona, Allah mengingatkan kebersihan, anadofatu minal. 1. Yang kedua, disuruh jaga jarak. Pancen wong urip iki sing apik jaga jarak.
aja kecedeken, aja kadon. Sing kiai yo aja cedek-cedek karo pejabat, engko ndak kena ya ulimutin gawe. Lek kiai cedek karo pejabat bahaya. Uteke gampang men. Tapi lek pejabat cedek karo kiai api, kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya ini Pak Bupati, status saya penasehat Gubernur Lampung. Setiap bulan saya ceramah di kantor gubernur. Kepala dinas, kepala bagian, mohon bukan saya sokong, takut dengan saya. Kalau saya mau mindah dia, non-job dia gampang, cukup masa gubernur. Kayak akhlak, kayak kuak. Saya gitu aja sudah. Selesai ya. Mohon maaf. Tapi saya tidak begitu orangnya. Saya lihat akhlaknya baik atau tidak. Dengan masyarakat tidak. Ini kepala PU bangun atau tidak. Jalan rusak atau tidak. Saya lihat. Bukan hantam geromo saya orangnya. Mohon maaf. Gitu. Jangan terlalu dekat. Lek kiai cedek karo pejabat, kuwi alamate mesti golek-golek. Nyari-nyari. Tapi kalau pejabat sering sowan kiai kayak Bapak staf ahli ini diutus bupati, sowan ke sini datang ke tempat kiai, ini alamannya bagus. Karena kalau pejabat, camat, lurah datang ke kiai, itu pasti tidak cari-cari, mesti bawa-bawa. Oke? Kemarin Pak Herman Deru katanya 1000 sak, betul? Bawa-bawa. Maka saya ngomong, kalau kiai datang ke pesantren, itu diharapkan barokah doanya. Jangan kamu mengharapkan bantuannya, kualat kamu. Oke? Tapi kalau pejabat datang ke pesantren, itu memang diharapkan bantuannya. Maka bagus kalau pejabat datang ke kiai, pasti bawa-bawa. Kalau kiai yang datang ke pejabat, itu nyari-nyari bawaan. Ini yang bahaya. Oke? Jadi ojo cedek-cedek, yo ojo ado-ado yang sedang-sedang. Sabda Rasul, khairul umur awsatuha. Bagus-bagusnya perkara itulah tengah-tengahnya perkara. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, kekancan juga kekancan, golek terlalu kecedekan kadung pisah, bahaya. Maka dianjurkan oleh pemerintah corona ini jaga. Masalah jaga jarak itu kebiyen. Setiap sopir truk mesti tulisannya bokongnya jaga jarak. Jadi saya supir truk karena pemerintah jaga jarak. Yang terakhir harus wajib pakai masker. Setelah ada corona, pemerintah menganjurkan pakai masker. Ini bukan sekedar masker untuk nutupi wabah pilek corona, batuk sesak corona, bukan. Lebih dalam Allah memberikan peringatan. Selama ini muhayyad, kamu dan jamaahmu, kau yang hadir semua, mulutmu ceroboh, cangkemmu ceroboh, tukang rasan, tukang adu, tukang fit, tumbak cucu, lambene lincip, koyok selumbat. Ini lumbat kambil gading cilik kena, sakit lincip lambemu. Setiap ngomong panas ceplas mengenai wong, tanpa kau sadari mulutmu ceroboh, maka Allah nurunkan wabah corona. Pemerintah menganjurkan cangkeme ditutupi, disumpeli nganggo masker. Ini maksudnya Allah, ojo ngomong lek ora, jangan bicara kalau tidak bermanfaat. Aja nganggo masker tok. Ngapa nih wedi corona tapi cangkeme bangga rasa-rasan, bangga buah, bangga bikin masalah, ngelok-ngelokne wong, menghujat orang. Lah untuk apa kamu pakai masker kalau mulutmu tetap ceroboh, menjadi orang yang tukang mengumbar keburukan tetanggamu, betul? Masuk. Cocok. Sebab mulut ini penting, Pak Wakil Bupati. Kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia ini bisa selamat kalau bisa menjaga mulutnya, betul?
Betul. Kalau mulut ini keluar dari orang yang baik, keluarnya baik. Kalau keluar dari orang yang akhlaknya jelek, mulutnya juga jelek. Cocok? Cocok. Goro-goro cangkem iki iso gawe wong adoh dadi cedhek. Wong cedhek dadi adoh, sedulur dadi musuhan. Goro-goro panter, goro-goro masuk. Masuk. Mula karo Gusti Allah dikai masker cangkeme ben ning. Rasa ngomong lek ora penting. Ijal tak contone wong lek cangkem apik, wonge apik, ngendaki wong lara niku lho nyenengne. Assalamualaikum. Apik gak salame? Mulus wong wedok kita aku nyontone wedok. Wedok cangkeme kan sok miring-miring ngoten niku. Assalamualaikum. Mbak Ayu, gerah napa lho? Sak kabar desa, kabar kabeh. Kayane kok nemen. Alah nduk, aku ki lara nemen ya nduk. Lara apa to yu? Diponis kanker payudara nduk. Ya Allah nduk, ki stadium piro yu? Wis stadium 4 akhir nduk. Alah yu, wong guru jare dokter, ndak usah khawatir. Allah Maha segala-galanya. Aku ingin ngrungokne Pak Yai Muhayyad nang gone Pondok Masyaallah Huda. Jarine nek wong seneng maca selawat sing akeh, insyaallah masalahnya selesai. Yo utange, yo rumah tanggane, yo napa-napane, yo ana nyakite. Aku yakin Mbak Ayu, dokter bukan Tuhan, asal selawat akeh, istighfar sing akeh, kowe mari wis aja wedi. Yo yu yo, heeh. Sing tindaki seneng napa mboten? Ayem napa mboten? Kenapa mulut ini baik? Karena keluar dari orang yang akhlaknya. Jadi tak contohnya sing akhlaknya bosok. Tekonu salam wis ora penak Pak Yesali. Assalamualaikum. Ngono mencek cangkeme. Salam. Lara apa lho yu? Ngabar sak desa. Bendina lara wae ngrepotne tangga. Menane. Ngene iki mara rene yo gogohan gawan, ora ketang gula sekilo yo ngene iki yo boros. Cangkem bosok. Lho nggih napa mboten? Nek takok yo ora bener lara apa jane? Anu nduk, aku diponis kanker payudara stadium 4. Masalah yo, tenan kuwi, tenan. Bahaya yo kuwi bahaya yo. Tanggoku koyo kowe iki seminggu modar lho yo. Cangkem rusak yo ngono kuwi. Akhlak rusak, cangkeme yo melok. Ngapa jarene? Seminggu jarene mut. Mosok to, nduk. Iya yo, diponis kaya kuwi tanggoku seminggu persis modar yo. Kayak kowe wis pirang dina? Aku wis 4 dina, Cenduk. Berarti kurang 3 dina. Cangkem rusak. Maka mulut ini penting dijaga. Karena mulut ini yang bisa memasukkan kamu ke neraka, bukan karena hidungmu, matamu, farjimu, dekulmu, tangan, tapi kata Imam Ghazali, kata Rasulullah, yang akan masukkan kamu ke neraka pertama kali adalah mulut. Ngombe barang kok. Masuk. Wong wis kadung cerewet. Angel tuturane, angel. Orang rasani lambene gatel, orang fitnah lambene gak. Apalagi kalau sudah punya penyakit iri dengki, ini bahaya. Nggak kiai, nggak lurah, nggak camat, nggak bupati, nggak presiden, semua punya. Kiai sekalipun ada penyakit iri dengki kalau tidak hati-hati. Apa sih iri dengki itu? Kalau melihat temannya sukses, dia susah. Kalau melihat temannya hancur, dia senang. Kayaknya di desa Lecah ini banyak orang penyakit seperti itu. Cocok? Nggone kayaknya gini-gini. Dulu pejabatnya sukses, salah. Ya, urip mek goleki salah wong tok, lah salahmu kapan? Dul. Nggih. Camat itu salah, camat itu kepala bagian salah, itu staf salah, bupati salah, semuanya salah. Lah salahmu kapan? Neliti salah lurah, gimana sulahnya salah? Kalau salah nanti kita laporkan. Lah salahmu kapan? Jangan sampai kamu kena adab sering meneliti salahnya orang lain sampai tidak sadar dengan kesalahanmu sendiri. Mula wong Jawa mbiyen pesen karo anak ele, sesuk wis urip ning masyarakat yo nduk, kowe aja seneng petan yo nduk, seneng odidis.
Padha wae. Ora paham padha wae tuminem idunan. Padha beda. Lek petan kuwi metane tumone tong. Lek didis kuwi metane tumone dhewe. No, delok niki. Kuwi didis kok padha. Terus wong iki kiai kok malah bantah kowe. Gregeten suwe-suwe aku. Beda napa padha? Lek wong petan iki senengane metani tumone tangga, sampe tumomu dhewe lempe kowe ora krok. Mulane aja seneng petan, seneng didis iku metani tumone dhewe pentek. Tuk. Iki, segajah iki tuk. Terkandung maksud hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teliti dirimu sebelum diteliti oleh Allah. Lah usah neliti wong liya. Kadang-kadang tumine mesti ngerti lek painem kena panu ning nggon raine. Kancane ketok ayu putih ngomong ngene, ya lo nem tibake kowe ayu ki raimu panu to. Padahal dhek kadasen ning selangkangan ora krasa. Maksud apa ora kowe? Maksud apa ora? Padahal kadas niku luwih parah saka pan. Nah tapi ngelokne painem panunen padahal tuminem kadasen, tapi ning selangkangan ora ketok. Biasane wong iki iso ngelokne wong liya padahal dhek luwih bos. Wong ya teko kuduke warna apa lha kuwi? Muga-muga sadar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ojo gampang nliti wong liya, tritenen awakmu dhewe. Ojo gampang ngomongne wong liya, opone wong sak dhuwurmu, sing ora kiai rasa bahas kiai, sing ora banser rasa ngomongane banser, sing ora PN rasa ngomongane PN, sing ora iso selawat rasa ngomongane selawat. Nggih. Lurah ngurusi lurahe, rasa ngurusi urusane camat. Camat ngurusi camat, rasa ngurus urusannya bupati, bupati ngurusi bupati, rasa ngurus urusannya gubernur, gubernur rasa ngurusi presiden. Duduk dalam kursi dan porsimu masing-masing. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Nggak usah ikut aliran yang nentang pemerintah, nggak usah ikut aliran yang nentang NKRI. Kita ini adalah Islam yang rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak aku utus kau ke alam dunia ini kecuali menjadi nabi yang rahmatan lil alamin. Nabi yang rahmatan lil alamin itu melindungi semua alam, hewan sekalipun, bukan hanya orang Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, Cina. Mereka adalah saudara kita dalam bingkai NKRI, walaupun mereka bukan saudara dalam seakidah, sehingga kenyamanan mereka harus kita jaga selama mereka tidak ngajak perang kita. Cocok. Iki enek organisasi masyarakat dibakar gereja, ngebom gereja, aturannya sopo? Jihad. Jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Kalau jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin, goblok. Wong jihad kok meledakan bom di jalan Tamrin? Jihad itu di jalan, bukan di gereja Makassar. Oke. Kamu ledakan gereja Makassar, tapi kamu lihat yang jadi korban siapa di antaranya. Cocok. Kamu ledakan Hotel Wandis Bali. Di pinggir Hotel Wandis sudah tukang beca, ada Paimin, ada Sutino, ada Solihin, ada Mariati, ada Fatimah Bakul Pecel, ikut mati goblok. Itu Islam. Kau membunuh kafir, temenmu ikut mati, meledak, tolol. Masuk. Saya heran, mana jihad itu? Mulai kapan diartikan mana jihad? Seakan-akan perang, ledakan bom, pakai tembak.
merakit bom, bawa tembak ke kantor polisi. Mulai kapan jihad diartikan begitu? Ceramah, sholawat, ngajak orang sholat, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, bikin pesantren, ngaji kitab kuning, ngaji Quran, itu jihad. Cocok. Ngawini janda, jihad. Ya, nanti dulu belum saya teruskan. Janda tuh, janda yang umur 60, 70, 80, jihad. Kayak Rasulullah, Ibu Saudah umur berapa? 70, Ibu Juwariyah ada 60, Ibu Ruqayyah umurnya 50 sekian, semuanya tua, punya anak 11, ada yang 7, ada yang 10, baru itu jihad. Ngawini janda tua. Janda muda sih melenuk aku gelem. Ra usah kowe kiai gelem lek ngono. Aku ora jihad, jahat. Gayane jihad ngapa kiai? Itu kasihan janda. Anaknya berapa? 1. Bukan jihad. Karem. Jenenge doyan kowe. Masuk. Oh, tuh belakang Mbah Nem kuwi. Mbah Siti. Lah itu. Sing wis pipine wis kriput, aduh. Ora dipupuri elek, dipupuri malah kaya gapura. Aduh. Kalau ni serapena, susu kopek mencret kabeh. Itu baru namanya lah sing nom-nom kaya ngeten iku ora jihad, enak. Masuk. Entahkan yatim piatu, pondokkan anak, kerja banting tulang peras keringat untuk anak mondok, itu namanya jihad, bukan berarti perang. Kata Abdullah ibnu Mubarak di tengah-tengah perang, ini Gus Kausar yang menceritakan, beliau mengatakan, wahai temanku, ada jihad yang lebih hebat dari kita hari ini. Ini di tengah-tengah perang, sedang dia istirahat, duduk ngomong, wahai temanku, ada jihad yang pahalanya lebih besar, lebih berat dari kita. Kata sahabat, apa Ibnu Mubarak? Yaitu seorang laki-laki yang banting tulang, peras keringat untuk menghidupi anak dan istrinya. Tepuk tangan untuk perangannya. Jihad kok ngerakit bom, batu meledos. Bon. Terakhir jihad, ikut bangun pesantren. Berapa? 20 sak, 1000 sak. Nggak punya Pak Yai 10.000, paling ada 5.000. Lo caranya piye? Pas Kiai ini maca sholawat, ngelebok ning kotak. Nah, maksud di sana iki, maksud apa ora kok goblok. Sebab lek nek marane masa utang gua 10.000, Pak Yai Yan, kula amal 10.000, wah isi rai gede kuwi. Tiga apa 10.000? Nah, kalau di pengajian 10.000, nggak ketok, ngumpulin dadi puluhan juta. Ini pengunjung hampir ada 2.000 lebih. Kalau 10 ribuan, berarti ada 20 juta. Nah, minimal hari ini harus dapat 10 juta. Kalau kurang, saya ulang lagi. Pokoknya kalau kurang Pak Camat, Pak Kepala Bagian, Pak Lurah tak tekik pertama kali untuk genepi. Makanya agar beliau tidak ketekik, ayo 10.000 minimal wong sitok. Dongane 10.000 dadi 100 juta. Ini doa menjelang asar mustajab. Yang doa saya bukan kiai hebat, tapi saya musafir. Perjalanan saya ke sini hampir 300 kilo lebih. Oke? Doaul musafir mustajabun kata Rasulullah. Doa orang yang sedang musafir itu mandi. Bu, jenengan mengunjungi kula niki kemarin mboten? Mantep mboten? Teges mboten? Cara kur bayar minimal 10.000 lu bangkrut mboten? Ibu, kula budal teng mriki teng daerah tol menika mlebu sampe tol, ada ibu-ibu kumpul-kumpul rame-rame ketawa-ketawa. Pikir kalau perebutan pempek apa tiba aku muduk mek nonton kethek joget. Kethek joget kendangi, mantun kethek rampung joget, sing duwe kethek nggo kerdus muter-muter. Ibu-ibu niku mlebokne 2.000. Dadi aku kene mobil nelongso Bu.
Wah, berarti aku lek pengajian kayak dibayar 2.000 berarti padha karo kethek iki. Derajatku padha karo tega mboten. Pokokan sing 10.000. Sing 10.000 kadungane kabeh karete tambah kenceng. Kok ana sing tega mlebone 2.000 muga-muga karetmu mati getah langsung. Kuwi nyek kiai tenan. Mau wis tak urung tuntas kayane nggih ta? Gak apa-apa lah ngamal bola balik jariah calon madang ning kubur. Ikhlas mboten kula maca selawat iki? Panitia siap-siap. Siap 10.000. Tadi kayaknya cuma 2.000 ayo kita beli 12.000 beneran yuk. Siap, dirogoh yuk diangkat. Ibu, aku gak dihapusi 10.000 diangkat yuk. 1, 2, 3 manut kiai, derek kiai selamat. 1, 2, 3 diangkat bang, pak. Anggota sholawat diangkat. Ibu sing arep dhewe kita ngecocet-cetel. Lek kompor dipecah nih, kenyang. Saya apa 1 sisaan. Siap, banser dipandu. Telaten tiap pojokan, tiap tengah, kabeh mlebu ning barisan. Mana panitianya, mana? Panitiane ndile, nggawa kerdus seperti. Ibu, tak kei tongo tolak balak, tepih wabah, cecek rezeki. Di pinggir, baris dipanggil sayang, di pinggir baris semua. Masuk barisan nanti, kalau saya sudah mulai sholawat, maju. Maju rene, jejer di pinggir semua. Ada yang naik panggung lagi. Sopir kunti, sopirku. Son, itu sopir apa ada di dalam itu sama anak saya. Kowe kon jaluk sopirku, jaluk asing gambar abang. Nang dompetku ya. Sing 10.000 lho maksudnya. Kan 10.000 ya abang juga. Iya to jane wong-wong. Bu, mantep nggih. Dungane tolak balak pun apal dereng kudune muslimat kudune apal. Meneng dhisik, berhenti, diam di sana. Kerdus diam, duduk, diam berdiri. Jangan ngumpul di sini semua, jangan ngumpul. Dah cukup, baris, belakang baris, pagar nusa, diam di sana. Banser atur. Ibu, niki donga tolak balake Mbah Hasyim niki terakhir niki bar iki donga. Permanen to ngajine nggih. Lek kurang wareng undang meneh mawon nggih. Yo kowe penak nek ngesor aku sing nang dhuwur mengke-mengke pisan. Wedok penak terus iki nang sorok kowe. Sing nang dhuwur mangap-mangap pisan. Bu, sangel omonganmu iki. Ibu. Ngene lagune, meneng rungokne. Li khamsatun udfi biha harral waba ilhatima al-mustafa wal murtada wabna huma wal fatima. Menang di sini tak kokon menang. Li khamsatun harral wabail anggota selawat sebentar. Al-Mustafa wabnahuma. Ini tolak corona Pak Wakil Bupati. Setiap baca sholat dibaca 5 kali. Wis insyaallah Pemda kena corona beres. Amin Allahumma. Ditambahi ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu. Bareng ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu NU niku lek dikiai-kiai ini selalu mantep. Wau tenggalan sing ketone kula Kang sapa jenenge? Kang sapa wau? Kita masuk dari sini sudah mendung irenge luar biasa. Gini apa mboten? Gur karemak beluk. Aku ngomong, aku dijajahi Mbah Yai Munib Kang, ojo khawatir.
Setiap aku pengajian hari udan, insya Allah agar aku fatihah yang mas saya tak sebut wau dengan hati yang mantap, aku mati luhur ngono sepisan minggir. Menunggu si percaya kiai NU tok karo santri NU, sing ora percaya. Ora aku sombong. Sering terjadi pas mak beres langsung Al-Fatihah para wali set hilang. Ijazah meneh. Kiai rasa dukun rapayu we. Paham? Nih, adik kula masih bisa diri barang ini. Kalau dimintai orang duwe gawe atau mahaflah, ini Mbah Yai Rohimi Trenggalek, Muratuani Mbah Mutofar, si utus kula Mbah Yai Munir, mandi banget. Saya haflah kemarin malam. Hujan angin luar biasa malam itu, sampai 2 hari 2 malam. Pas haflah tempat saya, sejuknya luar biasa. Pengunjung bubar jam 2 malam, beledek ngampar-ngampar bener. Pas acara itu, apa itu? Wa kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, itu dibaca 133 kali seminggu sebelum acara, pada subuh sama pada maghrib. Santri tidak moco aja setukup ya dengan tampi rasa boleh dukun bagian syarat malahan saya mulai atus neng omah gak perlu apa boleh tok gitu jadi ngeti aku halah kesuwan. Cukup wakul jalan batil 133 kali seminggu sebelum acara, insya Allah padang jinglang. Kedua, kalau anda mempunyai pejabat yang ketika kamu pilih terus tiba-tiba dia mendolimi rakyat, dolim karo rakyat, teko ora gelem, bantu ora gelem, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang sok gagah, cukup dibacakan setiap ba'da subuh sama pada maghrib. Itu pejabat atau orang yang sombong itu bacakan 133 kali selama 41 hari. Nanti ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak itu hak itu. Makanya saya jadi kiai gak takut-takut saya. Kalau ada pejabat tersinggung, gelut, saya nggak mau. Contoh saya, insya Allah nggak merasa. Kamu sudah biasa ijazahan, mau dicegat saya. Tapi saya nggak ngelawan pada saat ini. Tapi setelah ini, nanti hati-hati. Yai NU, kadung mengertas bevisi dia betul. Atang mula gino, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Itu ijazah tadi lek dimusuhi wong kaya para lurah, nggak usah wedi, cukup amalkan itu. Yang musuh kamu akan ditenggelamkan oleh Allah sendiri. Amin Allahumma amin. Dan buat coba wedi. Siap? Wes. Ditirane mulai melaku, ibu-ibu nyebut karo ngene. Coba diangkat. Jangan diturunkan kalau belum jalan. Ngapa masalahnya? Aku wedi ku mau ijolne meneh. Boleh kotan dijolne 2000 meneh iki. Angkat. Mau ijolne monggo. Muga-muga sesepuluh berkah 1 juta. Sebelum mulai 200 juta, 1,5 miliar, 1 jadi 1 miliar. Doa tidak usah pakai logika. Kalau Allah sudah kabulkan, tidak ada jalan mustahil. Betul? Jalan. Esok enjeng sore sonten ngematine kabeh papa gedang digawe talile pelan-pelan le delok tangane sing adung kula benjing tumut iki lho lek kaya ora sithik lho Pak Yai. Hei endi mau saya kai. Nah ayo terus jan lah yo ngono lho. Lho kok mlaku merem piye kowe iki? Esok enjing sore sonten papa gedang digawe tali kula benjing tumut sinten bareng pecah gesang tumonjen jenengan ketak sisan deblang dikondeli malahan Nabi jenengan ini melaku deklang orang mau kondeli jenengan malahan orang ajar wong-wong ini mau hayat ki sapa menjenengan ini jeneng Nabi yang tumiyam kali ini
esok enjing sore son papa gedang we anggota sholawat direkam kena dikira nyanyian sok iki urung enek iki aku tok kiai sing duwe pengiran iki yo karang-karanganku dhewe kuwi Habib Turfi ngarang pada bulan Bayi Muhat ngarang papa gedang digawe tali dong ngawur kiai viral yo niki esok enjing papa gedang digawe kula benjing tumut pecah gesang tumut jeng jenengane ndak kembang menur kembange menur bareng kembang menur ditandur neng pinggir sumur bareng ojo penak turu neng kasur bareng ilingono seksane kubur bareng saiki barengi kula yuk kembang menur kembange ditandur neng pinggir ojo penak turu neng kasur ilingono alhamdulillah sedaya hajat makbul kita rawuh wau udan pun peteng kaya ngoten berkah Fatihah ning para wali Gusti Allah maring kesempatan ngantos jam niki muga-muga sedaya kabul pengajian hampir 2 jam jenengan tetap setia ini menunjukkan bahwa pengajian kiai dan panitia Madrasatul Huda berhasil. Tepuk tangan untuk para panitia. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil yang telah memberikan izin. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada anak-anakku Banser, Ansor, Pak Tayat dan juga Pak Ganusa yang saya banggakan. Abahmu sampai hari ini masih Banser aktif. Saya Banser di Klaten tahun 89. Tepuk tangan untuk saya. Saya kalau adalah Banser, saya masih pakai pakaian Banser lengkap, jubah Banser, jaket Banser, baret Banser. Baret saya malah lebih baik, lebih happy gunaku orang musian. Asli gunaku tak simpen yang lemari. Insya Allah Banser tetap menjadi sandalnya para kiai. Dengan sandal teklek kiai melok munggah dimanapun tepatnya masih ada tempat di surga untuk kamu semua. Amin Allahumma amin. Mansaludah Bapak Kiai beserta keluarga besar diberkahi oleh Allah. Semoga pondoknya menjadi amirotan makmurotan kita lamit batalamidah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Enten geranganku yang ngapunten ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap NU Jaya. Oke? Oke? NKRI. NKRI. NU. NU. Cukup gue yang NKRI berarti NU Jaya. Insya Allah selamat. Amin Allahumma. Sing tunggu sinten. Bayar langsung dulu. Jadi aku ki mau kon rewang sisa-sisan. Sisa-sisa dibayar dhewe apa borongan karo rewang. Panitia pinter tenan nih. Yes, anggap-anggap musafir dungane mandi ngoten nggih. Sing mandi Mbah Yai sesepuh-sepuh sing ngamini kula musafir nglantari mawon nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatah daimah fid dini wa dunya wal akhirah.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li talamidina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la tiflan rabata wa aslahta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma jal hadzal ma'ad mansa'ul huda ya Allah ma'adan mubarakan amiratan ma'muratan min yaumil qiyamah wajal tulaba hadzal ma'ad min ibadika sholihin mudihin fajihin mulihin min ahlil Qur'an min amalatil Qur'an wajal khuluqu bi khuluqil Qur'an ya Allah ka khuluqin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah sahil umurana wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah salimna min afati dunya wal akhirah ikhtim lana bi khatimati sa'adah bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir ampun supe sholat ngasar teng pondok riyen nggih. Yang rumahnya jauh sholat asar dulu itu sudah agak lewat waktunya karena naiknya juga kita sudah hilang waktu afdal, tinggal waktu ikhtiar. NU rasa teman-teman geger masalah waktu. Setahun sekali ini waktu afdal sudah hilang, tinggal waktu ikhtiar. Nanti waktu jawas jangan sampai kena waktu makruh takhrim nggih. Ayo yang rumahnya jauh sholat dulu baru pulang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.